السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengingat kembali tentang keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya rutinitas ketika di bulan suci Ramadan atau di hari-hari tertentu, tetapi merupakan rutinitas bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, untuk senantiasa mendekatkan diri kita membaca Al-Quran. Kita pahami bahwasanya ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajari, mengajarkan dan mengajarkan Al-Quran. Apa saja? Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya termasuk dikatakan sebaik-baik kalian. Berarti kalau kita menjadi hamba yang baik, salah satunya adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini merupakan hal yang mulia, dan termasuk guru-guru ngaji di TPA, bahkan seorang tua mengajarkan kepada anaknya, ini bisa jadi dikatakan sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian, yang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pahala membacanya pun juga Allah berikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah memberikan pahala yang berlipat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran pun dan menghafalnya dan pandai membacanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Jadi menghafal Al-Quran
membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya, dikatakan bersama para malaikat yang suci dan mulia. Artinya dia bersama dengan kebaikan. Memang berat mungkin ketika menghafal itu, tetapi insya Allah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit hafalan itu akan bertambah. Sedikit demi sedikit, paling tidak kita bisa murojaah, mengulangi hafalan dari juz amma yang paling mudah, kemudian juz yang lainnya. Hal ini bukan hanya sebatas pada anak-anak TPA atau anak-anak kita yang kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam, sekolah agama, tetapi ini bahkan bagi orang tua, bagi kita sendiri sangat bermanfaat untuk bekal di yaumil akhir, sangat bermanfaat di alam kubur. Ketika Yasin sudah kita hafal, berarti ayat-ayat yang lain pun insya Allah juga mudah kita hafal. Hanya membiasakan saja. Misalnya surat Al-Kahfi, kita bisa biasakan membacanya ketika hari Jumat. Misalnya surat Al-Mulk, ya, kita membiasakan membaca sebelum tidur atau setelah Isya. Ini untuk menghindarkan kita dari siksa kubur, ya, dan banyak yang lainnya. Walaupun cuma dibaca, kemudian lama-lama insya Allah akan hafal karena seringnya dibaca itu sekali. Ya. Ada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran, dia mengkhatamkan sampai 500 kali, baru setelah itu dihafal. Masya Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Ini gambaran bahwa hafalan kita, bacaan kita, menentukan kedudukan kita kelak di akhirat. Tingkatan surga bisa dikatakan sesuai dengan seberapa banyak hafalan kita, seberapa banyak bacaan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan levelnya ke surga tahap demi tahap sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Al-Khattabi mengatakan, disebutkan dalam athar bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah sesuai dengan jumlah tingkatan dalam surga. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah dalam tingkatan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kamu baca di dunia. Karena itu siapa yang membaca dengan sempurna seluruh Al-Quran, maka ia menempati tingkatan surga yang paling atas di akhirat. Jadi sedang siapa yang membaca sesuatu juz darinya, maka kenaikannya dalam tingkatan surga sesuai dengan bacaannya itu. Dengan demikian akhir pahalanya adalah pada akhir bacaannya. Kemudian pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Nah, ini hal yang istimewa juga. Jadi ketika seorang punya anak, kemudian anaknya mempelajari Al-Quran, dikatakan dalam hadis begini, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya-tanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Kemudian dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiakan orang tua
yang mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya untuk belajar menghafal Al-Quran, yaitu dengan mahkota. Mahkota yang begitu indah, yang tidak ada tandingannya dengan mahkota raja-raja yang ada di dunia ini. Mahkota yang begitu bagus, yang tidak ada tandingannya dengan mahkota yang dipakai oleh para ratu-ratu yang ada di dunia ini. Mahkota yang lebih mulia daripada mahkota emas intan berlian yang dipakai oleh para raja dan ratu yang ada di dunia ini. Artinya apa? Mahkota ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu mahkota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi seorang anak yang membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran. Ya, semoga itu bagian dari putra-putri kita, atau semoga ini merupakan juga bagian dari anak cucu kita. Ya. Betapa tidak ketika kita sedang ngomong cucu, ya, bisa kita ajarkan dengan ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, daripada ngitung. Ya. Betapa tidak ketika kita menggendong bayi yang mungkin masih berusia 1 bulan, 2 bulan, alangkah baiknya si bayi ini sering diperdengarkan ayat Al-Quran, atau orang tuanya atau kakek neneknya membacakan surat-surat pendek. Alangkah indahnya andai kata setiap kali ngomong anak dan cucu ini dilantunkan suara-suara kitabullah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dan ini insya Allah akan menjadikan dia terhindar dari godaan syaitan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa menjalankannya. Kemudian Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ya. Jadi ini ibaratnya teman kita kelak, amal baik kita di yaumil akhir, bahkan di akhirat, bahkan di alam kubur, ya. Ketika seseorang sudah dimasukkan dalam alam kubur, begitu sempit, 2x1 katakanlah, kemudian tidak ada teman di situ, maka datanglah wajah yang baik, wajah yang bagus, ya, wajah yang bersinar. Ketika ditanya siapa dia, dia adalah amal baikmu, dia adalah Al-Quranmu yang sering dibaca di dunia ini. Kemudian puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi Al-Quran dan puasa ini pun juga memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya. Kemudian pahala bagi orang yang berkumpul untuk mempelajari, untuk membaca dan mengkajinya. Ya, ini yang terakhir, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah taala sedang mereka membaca kitabnya atau Al-Quran dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurai rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah, insyaallah di sini pun sudah terlaksana. Setiap maghrib banyak yang baca Quran, asar habis asar banyak yang baca Quran, bahkan pekanan bulanan pun juga ada yang mengkhatamkan Al-Quran bersama-sama.
Ya, mengkajinya pun insya Allah dilaksanakan setiap Ahad dan hari-hari yang lainnya. Dan ini insya Allah salah satu sarana kita agar apa? Allah memberikan curahan rahmat, diliputi para malaikat dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang di sisinya. Artinya apa? Allah muliakan hamba ini dengan Al-Qur'an. Dan barang siapa yang menjauhkan diri dari Al-Qur'an, niscaya dia akan kering hatinya, kering pikirannya, bahkan bisa jadi naudzubillah kering di rumahnya. Bahkan di rumah ketika tidak dibacakan Al-Qur'an, ya, maka setan akan senang di sana. Dan sampai disampaikan dalam hadis, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan pergi dari rumah itu. Jadi nggak perlu pakai sajen, pakai kepala babi supaya santet atau sihir nggak masuk dalam rumah. Dalam hadis dikatakan surat Al-Baqarah insya Allah yang akan mengusir rumah. Rumah yang baru ditempati, bacakan surat Al-Baqarah. Rumah yang baru disewa, bacakan surat Al-Baqarah. Rumah yang baru mungkin dibeli, bacakan surat Al-Baqarah. Artinya apa? Senantiasa kita membaca Al-Quran di rumah itu agar Allah berikan ketenangan dalam rumah itu. Dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah, membaca Al-Quran, mengamalkannya, mempelajarinya, dan semoga kita kelak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.